Jangan mau kita dipecah belah, diadu domba di antara sesama kita kaum muslimin. Jangan kita mau dihasut karena kebangsaan, karena kesukuan, atau karena status sosial. Semua itu tidak akan menolong kita. Yang akan menyelamatkan kita hanya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alana min ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akhrajana min adh-dhulumati ila an-nur wa hadana ila siratihil mustaqim. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, banyak terjadi kesalahpahaman di antara kaum muslimin yang berhubungan dengan tuntunan dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahpahaman ini mengakibatkan umat Islam salah memahami bimbingan dan petunjuk Allah, menimbulkan pertentangan, perpecahan di tengah-tengah mereka. Padahal Allah dalam kitabnya telah menerangkan nilai-nilai agamanya dengan jelas, gamblang dan terang benderang. Tapi kebanyakan kaum muslimin meninggalkan kitab Allah yang Allah turunkan, yang Allah perintahkan pada Rasulnya untuk disampaikan, dibacakan dan diterangkan. Mereka gantikan dengan produk-produk manusia yang jauh dari apa yang terdapat dalam kitab Allah. Di antara salah satu hal yang disalahfahami oleh kaum muslimin atau sebahagian kaum muslimin, mereka beranggapan bahwa Islam identik dengan Arab. Islam identik dengan Arab. Padahal kita tahu, sebelum Rasul diutus, sebelum Rasul menyampaikan petunjuk Allah, bangsa Arab tenggelam dalam kejahilian. Jadi sebagaimana bangsa Indonesia dulu menyembah berhala, begitu pula bangsa Arab pada zaman dahulu sebelum datangnya Rasul, sebelum Al-Quran diturunkan, mereka menyembah berhala. Mereka saling menumpahkan darah mereka, hidup dalam kejahiliahan dan kegelapan. Kebangkitan bangsa Arab dan kemuliaannya dengan Islam bukan karena mereka Arab. Oleh karena itu, ketika satu hari sahabat-sahabat Rasul menjumpai, di tengah-tengah mereka ada kebanggaan terhadap apa? Terhadap bangsa mereka. Hingga di antara mereka mulai saling membanggakan bangsa mereka, suku mereka, dan memandang orang-orang yang bukan dari keturunan Arab sebagai kelas 2. Maka sahabat Nabi kita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kunna adilla'a fil jahiliyah fa'azzanallahu bil Islam. Kita dulu masyarakat dan umat yang hina dina pada masa jahiliyah, lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Faman i'tazza bi ghairil islami adallahu Allah. Siapa yang membangga-banggakan diri, siapa yang mengagul-ngagulkan diri mereka tanpa sama sekali apa?
tanpa sama sekali mengumandangkan Islam sebagai lambang sikap berserah diri kepada Allah, Allah akan hinakan dirinya. Oleh karena itu ketika mereka berserah diri kepada Allah, mengikuti petunjuk Allah, Allah muliakan bangsa Arab. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Dari kabilah-kabilah yang bercerai-berai, saling menumpahkan darah, menjadi apa? Menjadi hulu balang, menjadi penggembala yang memberikan bimbingan dan petunjuk kepada umat manusia. Tapi begitu mereka meninggalkan Islam, meninggalkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan kemuliaan mereka sebagaimana yang terjadi pada umat Yahudi. Bagaimana kehancuran demi kehancuran melanda umat Yahudi dengan kedatangan Nebukadnezar yang menghancurkan mereka, membakar tempat-tempat ibadah mereka, bahkan membakar kitab Taurat mereka. Tidak hanya sampai di sana, datang The Great Alexander juga menghancurkan Yerusalem dan mengobrak-abrik bangsa Yahudi, memperbudak mereka sebagaimana yang dilakukan sebelumnya. Datang Titus pada tahun 70 Masehi juga melakukan hal yang sama. Begitu pula yang terjadi di Jerman, pembantaian terhadap orang-orang Yahudi. Begitu pula yang terjadi di tengah-tengah bangsa Arab. Jangan kita beranggapan Islam identik dengan Arab, Arab sebagai tolok ukur Islam, sama sekali tidak benar. Pada saat ini kita saksikan bagaimana bangsa Arab, sebahagian dari mereka meninggalkan Quran, bahkan tidak bangga dengan petunjuk Allah. Mereka tidak bangga dengan Al-Quran, tidak bangga dengan Islam, tapi mereka membanggakan, mengatakan bahwa Rasul dari bangsa Arab. Oleh karena itu partai Ba'ath di Irak maupun di Suriah dan di berbagai macam negara beranggapan bahwasannya tampilnya Nabi Muhammad SAW sebagai produk bangsa Arab. Sebagaimana mampu menghasilkan seorang seperti Nabi Allah Muhammad SAW, mereka juga mampu untuk menelurkan orang-orang seperti Nabi kita Muhammad SAW. Mereka tidak sadar bahwa Nabi diutus oleh Allah bukan produk manusia, tapi langsung diutus dari sisi Allah, dan Quran merupakan kitab Allah. Nabi membawa agama Allah, bukan merupakan produk bangsa Arab ataupun kebudayaan. Datang dengan membawa misi rahmat bagi umat manusia, menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka, membebaskan manusia dari berbagai macam perbudakan, hingga manusia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang beriman sama. Tidak ada kemuliaan bagi seseorang atas yang lain melainkan dengan iman dan takwa, bukan dengan bangsa, bukan dengan suku. Oleh karena itu patut kita sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam untuk bersyukur kepada Allah atas hidayahnya bagi kita semua. Mempelajari, memahami agama Allah dengan sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali di saat kita melakukan satu perbuatan lalu orang mengingatkan bahwa ini salah, bertentangan dengan Al-Quran, kita katakan orang-orang Arab di Saudi melakukan, orang-orang Arab di Mesir mengerjakan, orang-orang Arab di Emirat Arab melakukan hal ini. Masa mereka sesat, kita ikuti sesat? Kemuliaan kita dengan iman, ketakwaan kita kepada Allah. Kalau mereka enggan untuk mengikuti petunjuk Allah, kenapa kita tidak mau menjadi pelopor-pelopor yang tampil ke depan? Oleh karena itu dalam surat Muhammad, pada akhir surat Muhammad, Allah mengancam. Siapa yang diancam? Orang-orang yang hidup bersama Rasul. Kalau mereka enggan, tidak mau menyambut risalah Allah dan menjadi duta-duta yang menyampaikan risalah Allah, Allah akan gantikan kalian dengan yang lain, dan mereka tidak akan serupa dengan kalian. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian menolak kemuliaan ini, kalian berpaling dari Allah dan Rasulnya, Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang lain, dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan serupa dengan kalian. Mengapa kita bangsa Indonesia tidak tampil untuk menyambut seruan Allah, mempelajari ayat-ayat Allah dan kitabnya, begitu pula sunnah Nabi yang begitu indah?
Dan kita harus membedakan, memisahkan antara sunnah Nabi dan perilaku orang Arab. Karena pada saat ini kita saksikan apa yang dilakukan oleh Saudi Arabia dan Emirat Arab terhadap rakyat Yaman, sesama umat Islam, membantai mereka, menumpahkan darah mereka secara tidak benar, merupakan perbuatan jahiliyah, bahkan lebih mengerikan daripada jahiliyah pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Jangan tertipu, terpedaya kalau mereka sebagai penjaga dua kota suci. Jangan terpedaya juga dengan Quran yang dikumandangkan, dengan suasana haji yang ramai dan meriah. Begitu pula pada saat tarawih di bulan Ramadan. Allah tidak melihat semua ini, tapi yang Allah lihat iman, ketakwaan, dan sikap kita yang menjalankan perintah-perintah Allah dan petunjuknya. Oleh karena itu, seruan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada bangsa Arab, kepada seluruh umat manusia, seruan yang amat indah. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari pasangan pria dan wanita. Itu kakek dan nenek kita, kakek nenek bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa Cina, dan bangsa-bangsa yang lain. Kebangsaan bukan sesuatu yang patut kita banggakan. Apa yang kita akan membanggakan? Asal usul kita pertama kali nutfah, sperma, cairan yang menjijikkan. Isi perut kita penuh dengan kotoran. Akhir dari kehidupan kita bangkai yang berbau busuk. Baik bangsa Arab, bangsa Indonesia, bangsa apapun tidak berbeda. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Apa tujuannya? Lita'arafu, bukan untuk saling membanggakan, tapi saling mengenal. Dengan saling mengenal, kalian saling bertukar manfaat, bergotong royong. Kita tahu bahwa manusia tidak akan dapat hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan. Pakaian yang saya pakai, makanan yang saya makan, bahkan hanya satu piring sayur asem melibatkan banyak orang. Hingga Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang Allah perintahkan bekerja sama dalam kebajikan, ketakwaan, dan tidak bekerja sama dalam apa? Dalam kebejatan dan permusuhan. Kalau kita umat Islam mampu untuk memahami hakikat ini dan bekerja sama, bangsa kita dalam sekejap akan mengalami perubahan. Tapi kalau Islam hanya atribut, hanya simbol, hanya pakaian, Islam hanya takbir yang diangkat tinggi-tinggi, tapi jiwa kita tidak membesarkan Allah, penuh dengan keangkuhan, kesombongan, jangan harap kita akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita ingin orang-orang Islam menjadi orang yang terbaik akhlaknya, tutur katanya, pribadinya, bersikap tegas dalam kebenaran, tidak gentar terhadap siapapun, baik di hadapan pemuka, baik di hadapan konglomerat, di hadapan mereka-mereka yang berada. Sikapnya hadirin sekalian tegas, jelas, dan tidak sama sekali merasa minder di hadapan siapapun. Bagaimana dia akan merasa minder sedangkan dia mentakbirkan Allah, tahu yang maha besar adalah Allah. Dia tidak akan sama sekali membesarkan dirinya dengan kesombongan atau membesarkan orang lain disebabkan rasa minder. Satu orang datang menjenguk seorang pengusaha besar yang kaya raya. Orang datang ke rumah dia dengan rasa minder, rasa rendah diri, walaupun dari kalangan yang berada. Padahal mereka bukan hidup dari orang tersebut. Tapi subhanallah, di hadapan orang-orang kaya, orang-orang yang mencintai dunia, selalu mereka merasa rendah diri di hadapan orang-orang yang lebih banyak kekayaannya. Sedangkan ini orang yang sederhana, kehidupannya sederhana, tidak berlebih-lebihan, datang dengan tegap, masuk, tidak mencerminkan kesombongan, tapi tidak ada rasa minder sama sekali. Lalu datang kepada si kaya yang sedang sakit, dia doakan agar Allah sembuhkan, tapi dengan sikap yang sama sekali tidak merendah. Lalu sebahagian orang yang mencari muka mengatakan, kok sikap kamu seperti ini? Kamu harus sopan dong di hadapan sahibul bait.
Dia mengatakan, apa yang kurang sopan yang saya lakukan? Kalau kalian ingin saya seperti kalian yang merendah, salah besar. Saya lebih kaya dibandingkan dengan dia. Saya lebih kaya. Dengan kenikmatan sehat, afiat yang Allah berikan kepada saya, satu ginjal dia rela mempersembahkan separuh hartanya, mungkin seluruhnya, untuk dapat sehat kembali. Oleh karena itu, seperti Al-Fudail Ibnu Iyad berkata kepada Harun Rashid, wahai raja yang pada saat ini duduk dalam kemuliaan, seandainya kamu tidak dapat meneguk air kecuali dengan harga separuh dari kerajaan kamu, apa kamu siap untuk mengorbankan separuh kerajaan kamu demi mendapatkan segelas air ini? Kalau tidak ada jalan, yakin bahwa dia akan menghargai air tersebut lebih besar dari kerajaan. Lalu bagaimana seandainya setelah kamu minum air, engkau tidak mampu mengeluarkannya, engkau merasakan penderitaan akibat dari menahan air seni tersebut? Apa kamu rela mengorbankan separuh hartamu yang lain? Dia menjawab, saya siap. Dia bilang, betapa murahnya harga kerajaan kamu dibandingkan satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerajaan kamu tidak sebanding. Kita semua selama ini tertipu oleh materi, padahal materi dunia diciptakan untuk kita, bukan kita untuk materi dan dunia. Akibatnya apa? Karena kita bersikap seperti ini, Allah rendahkan kita, Allah sepelekan kita, Allah jatuhkan martabat dan nilai kita. Tapi kalau kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, Allah akan jadikan dunia sebagai pelayan kita. Oleh karena itu, mari para jamaah sekalian, jangan mau kita dipecah belah, diadu domba di antara sesama kita kaum muslimin. Jangan kita mau dihasut karena kebangsaan, karena kesukuan, atau karena status sosial. Semua itu tidak akan menolong kita. Yang akan menyelamatkan kita hanya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang termulia dari kalian di sisi Allah bukan yang terkaya, bukan yang paling tinggi kedudukannya, tapi yang paling mulia dari kalian orang-orang yang paling bertakwa. Adapun menilai seorang bertakwa atau tidak bukan menjadi urusan kita, tapi yang lebih tahu tentang ketakwaan kita adalah Allah. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah maha tahu. Sungguh Allah maha tahu segala sesuatu, yang sekecil-kecilnya maupun yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, kita dulu hina dina pada masa jahiliyah, lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Ini pelajaran yang penting buat kita. Ketika satu hari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang berasal dari Persia, bangsa Arab, sebahagian dari mereka yang tenggelam dalam kejahiliahan suka memandang orang-orang di luar mereka sebagai bangsa ajam nomor dua. Tidak semuanya. Begitu juga sebagaimana sebagian bangsa Cina juga menganggap orang-orang di luar mereka apa? Sebagai orang-orang kelas dua. Tapi kalau Islam menolak semua ini, menempatkan Abu Lahab paman Rasul di tempat yang rendah, tabbat yada abi lahabi watab, mengangkat Bilal mantan budak menjadi seorang sahabat yang terkemuka. Begitu pula Salman Al-Farisi. Ketika sebahagian sahabat bertanya pada Salman, pertanyaannya bukan ingin tahu, man abuka ya Salman, siapa bapak kamu wahai Salman? Apa jawaban Salman? Abil Islam, ayah saya adalah Islam. Ana ibnul Islam, saya putra Islam. Pada saat itu sahabat-sahabat mencucurkan air mata mereka, merasa malu dengan pertanyaan mereka yang sikapnya meremehkan. Akhirnya mereka mengatakan, wa ana ibnul Islam, saya juga putra Islam. Ada yang lebih mulia hadirin sekalian dari nama ini? Siapapun orang tua kita, kalau tidak memiliki Islam, tidak akan ada harga dan nilainya di mata Allah. Tapi dengan Islam, walaupun seorang budak menjadi mulia, tapi seorang raja penguasa tanpa Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang kelak akan menjadi penghuni api neraka. Salah seorang sahabat Rasul
mengutus 2 utusan dari kalangan yang paling biasa untuk menghadap Kisra, raja dari Persia pada saat tersebut. Sahabat berkemah di tepi sungai Furat, di seberang sungai Furat yang lain. Hadirin sekalian, pasukan-pasukan Persia menanti. Utusan dari sahabat Rasul datang menghadap ke hadapan Kisra. Pakaian mereka sederhana, bahkan tanpa beralaskan sandal. Dulu kalau mereka di zaman jahiliyah datang ke hadapan Kisra, dari mulai depan pintu istana sudah merendah. Yang datang ini pemuka Quraisy, datang dengan merendah, kemudian sujud di hadapan Kisra maupun di hadapan Raja Romawi. Tapi 2 orang ini yang tidak beralaskan sendal, berpakaian sederhana, masuk ke dalam istana Kisra dengan tegap. Tidak tergiur dengan kemegahan istananya, beralaskan karpet permadani yang empuk. Mereka sama sekali tidak tergiur, bahkan tidak terpengaruh dengan keindahan kemegahan semua itu, karena di mata mereka keindahan kemegahan yang Allah janjikan lebih besar. Ketika tiba di hadapan Kisra, mereka mengatakan salam kepada raja tersebut. Lalu Kisra bertanya kepada penerjemahnya, kenapa mereka tidak sujud sebagaimana biasa? Dijawab oleh mereka, nahnu la nasjudu illa lillah. Kami tidak akan sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Kisra berkata pada penerjemahnya, katakan, sampaikan pada mereka, untuk apa kalian datang? Kalau kalian datang karena membutuhkan sandang, pangan, papan, kami akan kirimkan bantuan untuk kalian. Tidak perlu kalian membawa pasukan kalian. Dijawab oleh mereka, laisa lihadza wala lidzaka ji'naka ayyuhal malik. Bukan untuk ini atau itu kami datang kepada kamu wahai raja. Innama ji'naka, tujuan kedatangan kami, linukhrijaka wa nukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati khaliqil ibad. Kedatangan kami untuk mengeluarkan kamu dari penyembahan terhadap makhluk, begitu pula kaummu menuju penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah, juga untuk mengeluarkan kalian dari pandangan wawasan dunia yang sempit menuju wawasan dunia dan akhirat. Ila sa'atil akhirah. Kemudian wa min jawril adyan ila adil Islam, dari kezaliman agama yang bermacam-macam yang menyekat-nyekat di antara manusia menuju keadilan Islam yang tidak pandang bulu, tidak melihat manusia berdasarkan suku, bangsa, bentuk, rupa dan warna kulitnya. Kisra terdiam pada saat itu, tapi dia marah dengan berat. Orang-orang Badui dari pedalaman yang datang tanpa alas kaki memberikan nasihat kepadanya. Lalu Kisra berkata kepada penerjemahnya, berikan mereka 2 kantong tanah, keluar dari istana kita dalam keadaan hina. Waktu mereka masing-masing diberikan 2 kantong tanah, mereka terima. Kemudian mereka berbicara kepada temannya, Kisra telah menyerahkan negerinya kepada kita dengan tangannya sendiri. Subhanallah, terbukti Kisra mengalami kejatuhan, kehancuran dalam waktu singkat karena kesombongan dan keangkuhannya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, apabila kita ingin mulia, ingin jaya, ingin terhormat, jangan kita merendah di hadapan dunia atau ahli dunia. Tapi hendaknya kita tunduk berserah diri kepada Allah, agungkan, besarkan Allah, lalu kita berusaha dengan mengharapkan rahmat dari Allah dan hidup dengan menegakkan keadilan dan kebenaran. Allah akan memuliakan kita, angkat martabat dan derajat kita, dan Allah akan buka pintu surganya bagi kita walaupun kita dalam kehidupan dunia. Hingga pada saat-saat kita meninggalkan dunia, Allah Subhanahu wa taala ringankan saat-saat sakaratul maut. Di samping harapan, Allah pertunjukkan tempat di surga yang akan didiaminya, hingga dia tidak merasakan derita kematian, tidak merasakan rasa putus asa. Sedangkan mereka-mereka yang lupa kepada Allah, yang terlena, yang mabuk oleh kekuasaan, oleh harta, oleh berbagai macam nilai-nilai dunia ini, mereka hidup dalam ketakutan. Pada saat mati menghadapi rasa putus asa, dan berakhir nasib mereka menuju penderitaan yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, kita harus fahami bahwa Islam bukan produk dan hasil budaya bangsa Arab,
Tapi Islam agama yang datang dari sisi Allah. Al-Quran kitab yang Allah turunkan, sedangkan peran Nabi hanya menyampaikan. Kalau Nabi berasal dari bangsa Arab, bukan berarti Islam identik dengan Arab, tapi perilaku Nabi, akhlak Nabi merupakan tolak ukur bagi kehidupan kita semua dan suri tauladan yang sebaik-baiknya. Nabi memperlakukan manusia dengan sama dan adil, memuliakan mereka dan menghargai orang yang beriman dan bertakwa. Mari hadirin sekalian, bila kita mengaku sebagai orang yang meneladani Rasul, kita lakukan hal yang sama dan kembali hidupkan sunnah Rasul hingga bangsa Indonesia merasakan betul-betul aroma nabawi, syurgawi yang membuat hidup kita menjadi indah, mulia, dan kita tidak lagi merasakan kehinaan dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa dallana 'alal haqqi an tariq kitabihi al-mubin wa manna alaina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yuallimuna al-kitaba wal hikmah wa yuallimuna ma lam nakun na'lam. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. ويقول الله تبارك وتعالى يحث عباده على التوبة والإنابة إليه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون وجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون وجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ولي العافية نسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمردة والمنافقين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ولم شعثهم وأصلح ذات بينهم واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.